dan selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan melanjutkan kembali praktikum yang sudah kita laksanakan. Untuk hari ini kita akan praktikum modul kedua dengan judul pembuatan gas karbon dioksida dan penentuan kadar kalsium karbonat skala kecil. Modul 2, pembuatan gas karbon dioksida dan penentuan kadar kalsium karbonat skala kecil. Adapun tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui reaksi pembentukan gas dengan reaksi asam. Yang kedua, untuk mengetahui cara menentukan kadar kalsium karbonat dalam sampel. Pendahuluan, yang pertama reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia merupakan perubahan suatu zat menjadi zat baru, atau bisa kita katakan perubahan suatu reaktan menjadi produk. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa reaksi itu sudah berlangsung? Ada 4 indikator yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu pembentukan endapan, yang kedua terbentuknya gas, yang ketiga adanya perubahan warna, dan yang terakhir adanya perubahan suhu. Kita akan tinjau satu persatu. Yang pertama tadi adanya perubahan warna. Di sini kita mereaksikan zat A dan zat B, yang mana kedua-duanya berwarna biru. Setelah kita reaksikan, ternyata warnanya berubah menjadi merah muda. Artinya apa? Zat A dan zat B sudah bereaksi. Indikator yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu pembentukan endapan. Zat A dan zat B keduanya melarut dalam air misalnya. Kemudian begitu kita reaksikan keduanya, ternyata di sini terbentuk endapan. Bisa juga dikatakan bahwa reaksi ini sudah berlangsung. Kemudian indikator yang ketiga, adanya perubahan suhu. Kita lihat di sini, zat A dan zat B keduanya kita reaksikan pada suhu ruang. Kemudian setelah kita reaksikan, kita campurkan keduanya, ternyata suhu yang kita rasakan di sini lebih tinggi. Dan kita ukur dengan termometer, ternyata suhunya adalah 40 derajat. Artinya apa? Reaksi A dan B sudah berhasil dan bersifat eksotermik. Kenapa dia eksotermik? Karena melepaskan panas. Dari mana kita tahu? Kita pegang tabung reaksi ini, yang kita rasakan adalah panas, artinya reaksinya itu bersifat eksotermik. Yang keempat, indikator terjadinya reaksi itu adalah pembentukan gas. Zat A dan zat B di sini kita tidak melihat adanya gelembung gas. Begitu kita reaksikan, kita akan melihat adanya gelembung gas yang menempel di gelas kaca ini, di tabung reaksinya. Artinya bisa kita katakan bahwa reaksi ini juga sudah berlangsung. Kemudian yang akan kita dalami dalam percobaan ini adalah reaksi yang menghasilkan gas, yang mana kita menggunakan sampel suatu kalsium karbonat yang tidak murni, yang kemudian kita reaksikan dengan asam yaitu HCl. Lalu bagaimana reaksinya? Nah, di sini kita mengambil sampel yaitu kalsium karbonat yang tidak murni, bisa kita beli di pasar ya, atau kita hancurkan dari kapur tulis. Kapur tulis itu mengandung kalsium karbonat, tetapi tidak 100% kalsium karbonat. Nah, dari reaksi inilah nanti kita ingin menentukan berapakah konsentrasi kalsium karbonat dalam sampel ini dengan mereaksikannya dengan HCl. Nah, dari hasil reaksi ini harusnya terbentuk gas. Nanti akan kita lihat di video tutorial praktikum apakah gas terbentuk atau tidak. Bagaimana reaksinya? Nah, ini adalah reaksinya. Sampel kalsium karbonat padatan direaksikan dengan larutan HCl, kemudian akan menghasilkan CaCl2 dan juga gas karbon dioksida. Nah, dari mana kita bisa mengetahui bahwa terbentuknya gas? Nanti kita akan melakukan percobaan, lalu akan kita ukur volume gas CO2 yang dihasilkan. Kemudian CaCl2 hasil reaksi ini kita lakukan titrasi kompleksometri. Tujuannya untuk mengetahui
berapakah kadar kalsium karbonat di dalam sampel yang kita gunakan. Apa itu titrasi kompleksometri? Titrasi kompleksometri merupakan titrasi yang menghasilkan senyawa kompleks antara titrat dan titran. Apa itu titrat? Adik-adik sudah mengetahui bahwa titrat itu adalah zat yang berada di Erlenmeyer yang belum diketahui konsentrasinya. Apa itu titran? Titran adalah larutan baku yang sudah kita ketahui konsentrasinya biasanya berada di dalam buret. Ini adalah gambar yang saya ambil dari internet, bukan gambar saya pribadi. Yang selanjutnya, apa itu senyawa kompleks? Senyawa kompleks merupakan senyawa yang terdiri dari ligan. Ligan di sini sifatnya basa Lewis. Kenapa dikatakan basa Lewis? Karena ligan bisa mendonorkan pasangan elektronnya kepada atom pusat. Dalam hal ini atom pusatnya adalah logam. Nah, ini adalah mekanisme terbentuknya senyawa kompleks antara titrat dengan titran. Tadi titran itu adalah yang sudah diketahui konsentrasinya, kita menggunakan etilen diamin tetraasetat, EDTA. Kenapa dinamakan EDTA? Etilen diamin. Etilen itu dari C dengan C ini adalah etilen. Diamina, diamin itu dari 2N di sini. Ini adalah N, kemudian di sini juga ada N diamina, lalu tetraasetat. Ada 4 gugus asetat sehingga namanya tetraasetat. Lalu kita reaksikan dengan CaCl2 hasil reaksi pertama tadi sehingga akan terbentuk suatu senyawa kompleks. Suatu senyawa kompleks yang mana nanti Ca2+ ini akan terkoordinasi dengan oksigen dari gugus asetatnya. Sama dengan Ca2+ yang satu lagi akan terkoordinasi dengan oksigen dari gugus asetat dan akan menghasilkan larutan HCl juga, larutan yang bersifat asam. Nah, itulah pendahuluan untuk praktikum modul 2. Praktikum modul 2 ini penting karena berkaitan dengan mata kuliah kimia unsur golongan utama, yang mana CO2 itu tersusun dari unsur-unsur golongan utama dan juga kalsium karbonat yang akan kita tentukan kadarnya juga tersusun dari unsur-unsur golongan utama. Agar pengetahuan adik-adik tidak terbatas pada materi yang diberikan di kelas, maka perlu bagi adik-adik untuk mengikuti tutorial praktikum secara daring sebelum nanti kita akan melaksanakan praktikum secara luring jika kondisi sudah memungkinkan. Baik, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.